Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Firdaus dengan NIM 195211179 dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Yang saya hormati, Ibu Dr. Diana ST MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Pabrik Kimia 1, izinkan saya menjelaskan flow diagram pabrik fosgen dari karbon monoksida dan klorin kapasitas 32.000 ton per tahun untuk memenuhi ujian tengah semester di semester 6 ini. Oke, baik. Kita masuk ke tahap persiapan atau tahap bahan baku ya. Nah, di sini ada tangki penyimpanan, yaitu gas klorin dengan impuritis gas hidrogen yang disimpan dalam tangki penyimpanan pada fase cair dengan tekanan 9 atm dan suhunya itu 30 derajat Celcius. Nah, kemudian dialirkan melalui pompa expansion. Ini dialirkan oleh pompa expansion, maksudnya pompa ke expansion valve, sehingga tekanan itu turun menjadi 1,35 atm dalam fase gas. Nah, setelah itu dipanaskan dengan heater nih. Kodenya H-02, itu heater. Dipanaskan dengan heater mencapai suhu 77 derajat Celcius untuk nantinya akan dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, selanjutnya ini merupakan tangki penyimpanan dari karbon monoksida, yaitu karbon monoksida dengan impuritis gas hidrogen disimpan pada tekanan 9 atm dan suhu 30 derajat Celcius dalam fase gas. Kemudian itu dialirkan melalui expansion valve sehingga tekanan itu turun menjadi 1,35 atm dan kemudian dipanaskan menggunakan heater hingga suhunya mencapai 77 derajat Celcius agar nantinya bisa masuk ke dalam reaktor. Nah, lanjut kita masuk ke tahap reaksi. Nah, di tahap reaksi ini, dari bahan baku karbon monoksida dan klorin tadi, yang tekanan dan suhunya sudah disesuaikan dengan kondisi operasinya itu diumpankan langsung ke reaktor. Nah, reaksi yang terjadi dalam reaktor ini pada suhu 77 derajat Celcius dan tekanan 9 atm. Nah, dari fungsi reaktor itu sendiri untuk mempertahankan pada fase gasnya. Nah, dan dijalankan di dalam sebuah reaktor fixed bed multitube, yaitu pada di kode R01 ini ya. Nah, dengan kondisi non-adiabatik, isotermal, dan bersifat eksotermis. Dan juga pendingin dialirkan di dalam sel. Nah, yang berfungsi sebagai penyerap panas dan juga penstabil suhu pada reaktor, karena reaksi antara karbon monoksida dan klorin merupakan reaksi eksotermis. Seperti itu dalam reaktor. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke dalam tahap pemisahan dan pemurnian. Nah, pada tahap pemisahan dan pemurnian, hasil keluaran dari reaktor ini itu berupa karbon monoksida, klorin, hidrogen, dan fosgen pada suhu 77 derajat Celcius dan tekanan 9 atm. Kemudian dimasukkan ke dalam kondensor parsial. Nah, ini merupakan kondensor parsial kodenya CP01 untuk mendapatkan konsentrasi fosgen 99,8% pada kondensor parsial dengan cara menggabungkan produk yang terbentuk dan memisahkannya dari CO, H2, dan Cl2 sisa reaksi. Nah, suhu yang masuk pada kondensor parsial ini itu yang diinginkan adalah 77 derajat Celcius dan suhu keluar yang diinginkan nantinya 45 derajat Celcius serta beroperasi pada tekanan 9 atm. Oke. Setelah melalui proses kondensasi pada kondensor parsial di CP01 ini, hasilnya tuh berupa CO, Cl2, H2, dan juga COCl2. Nah, dalam fase gas dan cair. Sehingga perlu dipisahkan nih dengan menggunakan separator. Nah, ini kodenya S01. Hasil komponen cairan yang terbentuk dari separator itu sendiri yaitu COCl2 dan Cl2 dengan konsentrasi COCl2-nya 99,8% yang akan menjadi hasil bawah dari S-nya nanti, S01 nanti, dan gas kondensasi yaitu COCl2, H2, dan COCl2 sisa menjadi hasil atas SP01 nantinya. Nih, akan menjadi hasil atas ini. Dan juga suhu dan tekanan keluar dari S01 adalah 30 derajat Celcius dan 9 atm. Nah, kita fokus ke dalam hasil atas dulu dari separator ini. Jadi hasil atas separator itu berupa gas sisa, yaitu CO, Cl2, COCl2, dan H2. Nah, akan dikondensasikan menggunakan kondensor parsial yang kedua. Nah, ini CP02 merupakan kondensor parsial yang kedua.
Nah, untuk memisahkan Cl2 dan COCl2 ini, dan COH2 dan sedikit Cl2 itu sebagai gas buang nantinya. Dan juga CP02 ini, nih kursornya hilang. Nah, CP02 ini CP02 ini beroperasi pada 25 atm dengan suhu masuk 125 derajat Celcius dan keluar 45 derajat Celcius. Nah, sehingga sebelum masuk ke kondensor parsial ini nih, itu tuh nantinya eh, hasilnya itu, atau hasil atas separator tadi ya, maksudnya hasil dari separator ini itu dilewatkan kompresor atau di kode C02. Nah, terlebih dahulu itu agar tekanan itu menjadi 25 atm. Nah, hasil dari bawah keluaran SP02 nantinya dari hasil dari SP02 ini yang berupa Cl2 dan COCl2 dalam bentuk fase cair itu kemudian nantinya akan direcycle kembali ke dalam reaktor. Nih, yang ada di sini ke dalam reaktor ini. Melewati hasil bawah lalu diputar ke atas masuk ke dalam reaktor. Nah, karena reaktor beroperasi pada 9 atm dan juga 77 derajat Celcius, maka hasil bawah SP02 tadi itu nantinya akan dilewatkan terlebih dahulu melalui expansion valve ini, kodenya EV03, itu agar tekanannya turun menjadi 9 atm dan dipanaskan menggunakan heater. Nah, H03. Nah, nantinya suhu akan berubah menjadi 77 derajat Celcius dan sementara hasil dari S02, ya hasil dari S02 ini tadi yang ke atas ini itu berupa CO, H2 dan sedikit Cl2 itu dibuang ke udara dalam bentuk flare nantinya. Nah, lanjut kita masuk ke dalam tahap penyimpanan kembali. Nah, hasil bawah dari S01 atau dari separator tadi itu nantinya akan disimpan di dalam tangki ini, TPCOCl2 atau produknya. Ya kan? Ini produk akhir dan dengan kondisi suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 9 atm dalam fase cair. Nah, sekian penjelasan flow diagram dari pabrik Fosgen dari bahan karbon monoksida dan klorin kapasitas 32.000 ton per tahun. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan datangnya dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.